ya kita turunkan dulu. Sahabat, saya ulang, sahabat adalah orang yang satu hidup semasa dengan Nabi. Syarat ini mesti ada, kalau tidak ada salah satu gugur nama sahabatnya. Hidup semasa dengan Nabi SAW. Yang kedua, melihat Nabi. Karena ada orang yang hidup semasa tapi tidak bisa melihat Nabi karena keterbatasan tertentu. Ya, maaf, melihat itu dalam kondisi maksudnya hadir bersamanya, ada di hadapan. Ya, seperti Uwais Al-Qarni, hidup semasa dengan Nabi, tinggal di zaman di Quran tapi tidak bisa melihat Nabi. Itu bukan sahabat. Ketiga, beriman kepada Nabi SAW sampai ia wafat. Kalimat ini penting, sampai ia wafat. Karena ada yang beriman kepada Nabi SAW, maaf ya, ini tidak terpenuhi unsur yang terakhir. Ya, ketika nabinya wafat, tiba-tiba dia memproklamirkan sebagai seorang nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Ada yang beriman kepada Nabi, maaf gitu kan, dia wafat duluan dibandingkan dengan Nabi, tapi imannya tidak serius, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya? Maka ini pun tidak disebut dengan sahabat. Nah, isi Al-Quran dengan sunnah tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kalangan sahabat. Ini generasi pertama, ya, diajarkan, bahkan mula-mula itu tidak mudah diajarkannya. Ya, ada di satu tempat di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, sekarang ada di bagian Bukit Safa, ya, yang dilakukan sa'i di dalamnya. Baik, 40 orang belajar pertama kali disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, kan? Ada Uthman, kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada 40 orang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Perhatikan, pengajarannya itu sifatnya langsung. Jadi hampir jarang dan hampir tidak ditemukan yang menulis, paling beberapa orang gitu kan. Di sifatnya talaqi. Sampaikan, terima, sampaikan, terima. Begitu ada ayat Quran disampaikan, kemudian ya sebagian atau keseluruhannya kemudian mulai menangkap, dihafalkan. Ya, 1-2 orang paling yang menulis kan. Demikian seterusnya. Nabi mengajarkan salat, tidak ada yang menuliskan kitab salat, tidak ada. Ya, semuanya hanya melihat, praktekkan, kerjakan seperti itu. Disampaikan pada generasi-generasi setelahnya. Ya, ketika Nabi SAW kemudian wafat, ya, saya ulang, ketika Nabi SAW mulai wafat, maka sahabat mulai menyebar. Ya, pergi mengajar. Ada yang pergi ke Yaman, bahkan sebelumnya ada yang diutus oleh Nabi langsung ke Yaman untuk melihat-lihat. Ya, seperti Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, setelah Nabi wafat, maka beraktivitas di sana. Ya. Ada yang Masya Allah, maaf, ke wilayah Afrika tuh. Ya, ada seperti Muawiyah, masuk ke Mesir, ke Libya, bahkan sampai tukang cukurnya Nabi. Itu saya sempat tinggal di Libya cukup lama, sampai 5 tahun. Itu sampai ada salah satu tempat ya dimakamkannya sahabat Nabi yang biasa mencukur Nabi. Itu ada di wilayah Tripoli itu. Ya. Sampai kemudian ada yang sampai ke Syria, gitu kan? Ya, Muawiyah sampai ke sana. Ada yang sampai ke Irak. Ya, Irak itu bukan bagian dari Arab. Irak itu Persia, ya, Persia. Cuma sekarang dimasukkan dalam wilayah Arab karena menggunakan bahasa Arab di dalamnya. Baik. Jadi menyebar sahabat Nabi SAW mulai menyebar ke tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, Masya Allah. Ada yang ke Afrika, ada yang bahkan nanti sampai ke Eropa, gitu ya. Ya, ke Spanyol dan sebagainya. Bahkan ada yang ke Nusantara sebagiannya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ikut ekspedisi ya menggunakan salah satu kapal dari Ethiopia itu sampai ke wilayah Baros, 414 km dari wilayah Medan itu. Ya, nanti sebagian turunannya kita tanggal 1 sampai tanggal 4 ada ta'lim sekitaran Pantura, nanti kita jelaskan turunan-turunan itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan dulu sebentar. Ketika para sahabat ini mengajarkan ke wilayah-wilayah yang berbeda, mulai menyebar, atau bahkan orang-orang datang sendiri ke Madinah, ya, sebagian datang ke Mekah. Orang-orang yang belajar kepada sahabat ini karena tidak bisa bertemu dengan Nabi, nabinya sudah wafat, kan? Atau dalam kondisi tertentu disebut dengan tabi'in. Saya ulang, disebut dengan apa? Tabi'in. Fokus, sebentar, fokus. Tabi'in ini, ya, tidak semua punya sifat yang sama dengan kemuliaan dan kekuatan hafalan sahabat. Ya. Jadi ada yang bisa menangkap langsung dengan mengingat, tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak mudah mengingat, sehingga dia harus menuliskan apa yang diingat itu sebagai gambaran atau acuan saat dia mempelajarinya.
Dimulai misalnya mengajar di wilayah Afrika, masuk ke wilayah Mesir, ya, Mesir itu Afrika. Ya. Ada yang ke Libya, ada yang ke Tunisia, ya, sebagian sudah mulai mencatat. Ya. Sama misalnya mengajar ke wilayah Yaman, ada yang mulai mencatat. Ya. Di sini ada yang mulai mencatat. Ya. Turunkan dulu Rasul, sahabat, tabi'in. Karena sudah mulai ada yang mencatat, maka Masya Allah, ya, catatan-catatan itu bisa dikumpulkan, kemudian dikodifikasikan, ya, dibuat satu himpunan, dibuat satu turunan. Jadi pada masa ini, khususnya di awal masa ke tahun kedua hijrah, ya, tahun kedua hijrah kisaran sampai 200 hijriah, ya. Tolong lingkari tanda ini ya, sampai dengan 200 hijrah. Saya ulang, sampai dengan 200 hijrah. Maka muncullah ulama-ulama saleh yang selain punya kekuatan untuk mengingat, juga punya kemampuan untuk menuliskan. Ya. Di antara mereka ini ada 4 bintangnya, ya, yang paling unggul. Jadi mereka tidak hanya menulis, ya, tapi juga punya kekuatan daya ingat yang luar biasa, dan mereka kumpulkan ingatan-ingatan itu melalui tulisan-tulisan mereka. Ya. Di antara mereka siapa saja? Saya coba hadirkan. Ya, fokus ke sini supaya langsung kelihatan bahannya. Perhatikan ya, lihat sini. Satu, masa Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran plus prakteknya disebut dengan apa? Sunnah. Diturunkan kepada sahabat. Metodenya mulai menghafal. Jelas? Sedikit yang menuliskan. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, disampaikan pada generasi setelahnya, sahabat mulai menyebar dengan tempat-tempat tadi. Ya. Maka diajarkan pada tabi'in, ya kan? Dan orang yang belajar kepada tabi'in lagi. Sifat mereka karena tidak sama dengan yang sebelumnya, ya, maka sudah mulai banyak yang menulis, ya. Jadi ada yang kemudian menghafal dan tidak sedikit yang mencatat. Tapi di antara sekian banyak yang menulis ini, ada ulama-ulama khusus yang mengumpulkan dalam bentuk kumpulan disebut dengan kodifikasi sebagai acuan bagi orang-orang setelahnya. Ya. Mereka itu pelan-pelan, awas hati-hati, dibatasi sampai dengan batas 200 hijrah. Jadi kalau di atas 200 hijrah ini tidak disebut dengan nama yang akan saya sebutkan nanti. Sudah sebut sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat sini. Batasnya 200 hijrah. Jadi sampai 200 hijrah ada 4 bintang ulama utama yang mengumpulkan ajaran Nabi dari para sahabat, termasuk dari para tabi'in, dikumpulkan jadi satu sebagai acuan untuk kita setelahnya. Kalau Anda belajar dari orang-orang ini, maaf ya, 200 hijrah ini yang baru atau yang dulu? Sekarang atau yang lampau? Lampau. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kisaran 1200 tahun yang lalu kan? 1238. Sesuatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Jelas sampai sini? Ya, dulu yang lampau disebut dengan apa? Salaf. Ingat, generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Jelas ya? Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 hijrah. Ya, karena nanti setelah lewat ke situ banyak kejadian-kejadian terjadi bisa memengaruhi unsur tulisannya. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik, mereka baik tidak? Saya ulang, orang-orang ini baik tidak? Baik, dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah, baik, sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jelas sampai sini? Baik, muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini. Salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Di antara salafus saleh itu ada 4 yang paling utama, ada 4 bintangnya. Ya. Siapa di antaranya? Kita turunkan. Ini. Wah, pelan-pelan. 1, Abu Hanifah, ya, atau Nu'man bin Bashir, yang lahir tahun 80 hijrah, wafat tahun 150 hijrah. Ya. Maaf, kalau dilihatnya dari batas kelahiran ya,
dari batas kelahiran. 80 hijrah masuk 200 hijrah tidak? Masuk. Berarti ini masuk dari ulama salafus saleh. Jelas di sini? Pelan-pelan. Selanjutnya, Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas, beliau lahir 93 hijrah. Dan ini tidak pernah meninggalkan Madinah. Ya, selalu di Madinah dari lahir sampai wafatnya 179 hijrah. Dia tidak pernah meninggalkan Madinah. Sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Baik, 93 hijrah itu masuk dalam kisaran 200 hijrah? Masuk. Masa ini juga bagian dari salafus salih. Ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kakek ketiganya Asy-Syafi'i. Lahir 150 hijrah, lahirnya di Gaza. Wafatnya di Mesir, ya, di Gaza. Baik, 150 hijrah masuk dalam kisaran tadi? Masuk ya, maka beliau pun salafus saleh. Ya. Kemudian yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 164 hijrah, masuk dalam kisaran ya? Masuk, ini pun salafus saleh. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya, perhatikan. 4 ulama ini punya keunggulan dibanding ulama yang lainnya, karena selain menghafal dengan ingatannya yang sangat kuat, juga menuliskan semua tuntunan-tuntunan tadi di kitab mereka. Ya. Jadi jalur kita kalau ingin belajar, misal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ini, ya. Kalau anda ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, mustahil anda keluar dari ajaran yang dibawa oleh 4 ulama ini. Pasti akan lewat sini. Ya. Baik, saya mau katakan begini, pelan-pelan. Perhatikan. Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah SAW. Baik. Sunnah dari siapa asalnya? Rasul. Saya mau tanya, pernah ketemu Rasul? Di mimpi? Mimpi aja belum pernah. Bagaimana bisa mengambilnya? Maka anda harus mengambil dari orang-orang yang mengkodifikasikan sumber dari Nabi itu, yang bisa kita terima sampai sekarang. Dari mana sumbernya? Semua turunan ini berasal dari sini, kan? Ini sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in kemudian menuliskan, ada generasi tadi, bintangnya yang 4 ini. Jadi mustahil ada orang-orang yang langsung belajar dari Rasul kecuali lewat yang 4 ini. Jelas di sini? Baik. Nah, semua 4 ulama besar ini dengan segala keistimewaannya, insya Allah kami punya nanti koleksinya dari 4 ini, menerangkan perjalanan hidup mereka, sampai bagaimana mereka belajar, sampai kekuatan hafalannya, sampai karya-karyanya. Ya, dan setiap edisi 1 kitab khusus. Ya, kalau anda mau baca saya pinjamkan, insya Allah boleh, berbahasa Arab. Ya, baik. Ini 4 ulama ini menuliskan semua kumpulan-kumpulan pelajaran yang tersambung pada Nabi dengan jalan yang terang. Ya, jalan, ya, kan kita mau belajar ke Nabi lewat ini ya. Ini yang paling terang jalannya. Jalan yang terang yang menyampaikan pada tujuan itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Wah, ini di bahasa kita ya. Tolong fokus di sini. Oke. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Ya, manhaj ini. Tadi orang-orangnya disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara. Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Baik. Malaysia. Malaysia. Amerika. Ameriki. Filipini. Tunis. Tunisi. Aljazair. Aljazairi. Masya Allah, gampang ya. Yang bekas-bekas, bukan, itu jangan ngarang ya. Baik. Baik. Sekarang lihat, salaf ini, ulama-ulama ini, ya, termasuk yang sezaman dengannya, manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah i di ujungnya, salafi. Kalau maaf, yang mengikuti ini, yang belajar ini 1 orang atau 2 orang? Banyak orang. Kalau banyak gampang, rumusnya mudah sekali. Bahasa Arab itu gampang, tinggal tambah un di depan, di ujungnya. Un. Muslim 1 orang. Kalau banyak kan muslimun. Mukmin, mukminun. Shaim,
Gampang. Ya, soim laki-laki. Kalau perempuan tambah di ujungnya. Soimah perempuan. Kalau banyak kan soimun. Salafi satu orang. Kalau banyak kan salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Ya. Bapak salafi ya? Bukan Pak, saya Doni. Iya, nama Bapak Doni, ya. Cuma Bapak pasti ambil jalur ini, pasti nih. Pasti gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak salafi, pasti salafi. Dan jangan juga mengatakan kepada orang, wah ini manhajnya bukan salaf nih. Lalu apa? Ustadz Adi kayaknya bukan salaf nih. Lalu apa? Memang bukan gitu kan? Cuman manhaj yang saya ambil, orangnya bukan salaf, saya Adi gitu kan? Nah, cuma nilai yang dipraktekkan pasti ini, gak mungkin bukan salaf, pasti ini. Ya. Kalau bukan salaf berarti bukan mengambil tersambung dengan Nabi. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya, ini salafi, ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, sekarang perhatikan. Tadi semua tuntunan dari Nabi yang disampaikan oleh 4 orang ini dituliskan pelan-pelan. Disebut apa? Tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj. Dikumpulkan di kitab mereka. Ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan. Mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Ya, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Bisa, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya. Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang 4 ini dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan, imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai masa sekarang. Ya. Misal, Pak, kita berakhir di sini ya, insyaallah. Imam Hanafi Abu Hanifah Nu'man bin Bashir punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti nggak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyat yang menggunakan iftirash, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan, jadi disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara madhabnya Hanafi. Ya. Ini Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari madhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Ya. Punya murid lagi Suhni. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabiti. Ya, kami alhamdulillah. Baik. Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang
ulama yang ilmunya sangat dalam, ya bukan orang-orang di zamannya saja. Proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, tek gitu ya, saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, Bu, itu luar biasa gitu kan. Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik, ya ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah, majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa. Maka adabnya tidak memaksa untuk belajar. Ya, beda gitu kan? Ini orang alim luar biasa, nggak ketok-ketok, nggak pencet bel, tungguin gitu kan? Lihat, yang paling luar biasa, begitu ditunggu, ya sampai besoknya, tiba-tiba qadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya, Imam Malik keluar ingin ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, iftahul bab fi syabun yantazir. Tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan katanya. Tapi nggak disampaikan sebelumnya karena nggak pernah ketok pintu, diam aja ya. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali, begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis katanya, karena Imam Malik itu ahli hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, madza indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta, saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal Al-Muwatta. Dalam semalam menghafal Al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Al-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Al-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat, itu keterlaluan. Ya. Punya murid di antaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i, ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati, ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya, dan masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya, kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab, madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab, madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat duduknya menggunakan iftirash, ya? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinahnya. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang Indonesia. Ambil yang mana? Di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita tuh luar biasa, kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar, tidak sedikit pulang dari situ mulai master sampai doktor, gitu kan? Ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Mesir dengan Al-Azharnya, ada yang ke Libya dengan Jamiah Dakwah Islamiyahnya, ada yang ke Tunisia dengan Zituna. Zituna lebih duluan dibandingkan Al-Azhar. Ya, ada yang kemudian Syafi'i, ada yang Syria belajar Syafi'i itu. Ya, Mesir juga Syafi'i umum di situ. Ada yang kemudian ke Madinah, ada. Masya Allah. Ada yang ke Mekah, ada. Hambali itu.
semua oleh orang tua kita dipelajari, supaya saat pulang ke tempat masing-masing, semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Cuma ya umumnya ketika pulang, nggak bisa diterangkan semuanya dulu. Pasti akan apa yang dipelajari, itu yang disampaikan. Maka misal, orang Bandung bisa belajarnya ke Pakistan. Orang Jakarta belajarnya ke Mesir. Orang Padang belajar misalnya ke Libya, misal saja ya. Sementara misal orang Surabaya belajarnya ke Madinah. Pulang ke tempat masing-masing mengajarkan yang diajarkan. Yang dari Madinah bismillahnya disirkan, yang dari Mesir dijaharkan, yang dari Pakistan nggak dibaca sama sekali. Diajarkan itu tuh. Yang jadi persoalan muridnya main-main dari Surabaya ke Jakarta. Begitu main, diimami oleh orang Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bidah ini, salah ini. Di situ mulai muncul masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Itu bukan salah. Itu bukan yang benar. Jadi kalau masih ada dalam frame ini, itu saudara. Ya, dia nggak usah mempersoalkan satu dengan yang lainnya. Jangan karena satu dijaharkan, satu disirkan, lantas anda, masya Allah, saya bingung ya, terus terang saya bingung memahaminya. Zaman Nabi nggak pernah terjadi, zaman sahabat tidak, zaman tabiin tidak, zaman ulama pun tidak yang soleh-soleh. Kenapa bisa terjadi gara-gara bismillah dijaharkan, disirkan, jadi meninggalkan masjidnya? Jadi nggak saling sapa, jadi nggak saling kenal. Tadinya berkenalan baik, saling silaturahim, tiba-tiba sekarang jadi nggak tegur sapa. Ya. Nah ini yang penting untuk dihadapkan. Anda ini mau kembali pada Quran dan Sunnah atau mau pada bikin kelompok? Ya kecuali kalau mau pada bikin kelompok, silahkan saja. Cuma itu tidak baik, gitu kan? Kalau nggak sama dengan kelompok saya, berarti itu bukan salaf. Bukan karena salafnya, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang satu manhaj ini menjadikan silaturahim di antara kita, termasuk pergaulan kita, menjadi tidak menentu. Itu nggak bagus, nggak baik itu. Ya, saya beberapa hari-hari kebelakang ini seringkali mendengar kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu ditampakkan gitu ya. Ya, bukan hanya pada level murid-murid ya, pada guru-gurunya juga harus kembali bersilaturahim. Kenapa sih nggak bisa kumpul sama-sama? Kita tinggal di tempat yang sama, ayo kita ngobrol nih. Ya, Anda mau nyampaikan apa? Kalau umat ada begini, butuh masalah nih. Oh, masalahnya seperti ini, ayo sampaikan dengan teduh. Berarti solusinya begini. Kalau berbeda, Anda sampaikan, kita pilih yang ini ya. Cuma kalau teman kita pilih yang ini, dalilnya seperti ini. Itu akan lebih indah dibandingkan Anda mengatakan, cuma ini yang benar, yang lain salah. Itu masalah nantinya. Ya. Saya pertama datang dari Indonesia sampai ke Bekasi, itu disebut Ustadz Bid'ah. Karena ngajarnya pakai batik, Rasul ngajar pakai jubah katanya. Nah, ini jadi ini luar biasa gitu kan. Tapi kita paham bahwa maaf kalimat itu disampaikan, maaf bukan karena salah, karena belum paham. Yang belum paham ini bukan dimarahi. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu pun respon yang lain jangan saling marah. Ya, respon kita saling menyatukan gitu. Oh, ini mungkin belum paham, yang belum paham dipahamkan, diberitahu dengan kelembutan. Jadi mohon jauhi perpecahan yang tidak penting dilakukan, termasuk jauhi celaan-celaan yang tidak bermanfaat ya. Tapi kita harus sepakat, tuntunan kita Al-Quran dengan Sunnah. Ada di frame yang ini, kita kerjakan. Keluar dari sini, kita tinggalkan. Jelas di sini? Ya.